Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 ingin membuat video pembelajaran mengenai metode pembelajaran contextual teaching and learning. Di sini kami akan memperkenalkan diri dengan saya, Devi Agustin. Saya adalah Adelia. Saya Agnes Syahmar. Adapun langkah-langkah model pembelajaran contextual teaching and learning. Yang pertama, adanya pembukaan pembelajaran, di mana ada modeling. Guru memberi contoh konkret dengan metode demonstrasi langsung. Selamat pagi anak-anak. Sebelum kita lanjut ke pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Coba perhatikan benda apa yang ibu bawa ini. Iya Bu, itu kotak sepatunya berbentuk balok ya? Iya Bu, kalau panci listrik itu balok ya? Betul sekali Adel Andre. Hari ini kita akan belajar lebih dalam tentang bangun ruang sisi data, khususnya kubus dan balok. Kita akan mempelajari bagian-bagian sifat-sifatnya, bagaimana menentukan luas pembukaan dan volume. Yang kedua, inquiry, mendorong siswa menggunakan konsep sendiri dengan metode eksplorasi. Sekarang, Ibu akan membagikan model kerangka kubus dan balok untuk setiap kelompok ya. Dan tugas kalian adalah mengamati media ini dan mendiskusikan dengan teman kelompok, yaitu berapa banyak sisi, rusuk, titik sudut yang dimiliki masing-masing bangun ruang ini, dan apa saja bentuk sisinya tersebut. Baik Bu. Siswa diberi ruang untuk memahami soal ini dengan cara berpikir mereka sendiri. Cara berdiskusi dengan teman kelompok atau sebangku. Yang ketiga, questioning, menggali dan memperdalam pemahaman siswa dengan metode tanya jawab terbuka. Nah, bagaimana pendapatannya? Apakah ada perbedaan antara konsep kubus dan balok? Bu, kenapa semua sisi kubus harus berbentuk persegi dan ukurannya sama? Pertanyaan bagus Adel. Coba bayangkan ada sisi kubus yang bentuknya bukan persegi atau ukurannya berbeda. Apakah bentuknya masih akan simetris atau sama seperti kotak panci listrik itu? Tidak Bu. Yang keempat, yaitu learning community. Pada bagian ini mencakup belajar kelompok dalam satu grup. Terus siswa diminta untuk melakukan berbagai aktivitas dan penelitian. Oke anak-anak, sekarang berdiskusi dengan kelompok ya. Dan tentukan bagaimana cara menghitung luas permukaan kubus jika kita tahu panjang satu rusuknya. Dan bagaimana juga cara menghitung volumenya. Lakukan hal yang sama dengan balok ya. Yang kelima ada konstruktivisme. Ini terdiri dari membuat pengertian secara mandiri, terus tesis dan sintesis, dan lalu produksi teori dan pemahaman. Setelah berdiskusi, mari kita simpulkan bersama bagaimana rumus luas permukaan kubus jika panjang rusuknya S. Nah Bu, kalau untuk luas permukaan kubus itu 6 kali sisi atau 6 kali sisi kuadrat. Tepat sekali Adel. Lalu bagaimana rumus volume kubus? Volume kubus adalah sisi kali sisi kali sisi atau S kubik. Bagus. Untuk ruas permukaan dan volume balok? Volume balok ialah panjang kali lebar kali tinggi. Sedangkan luas permukaan balok ialah 2 kali panjang kali lebar ditambah panjang dikali tinggi ditambah lebar kali tinggi. Nah, betul. Yang keenam, reflection. Pada bagian ini, siswa diminta untuk mengulang
dan merangkum materi pada sesi akhir pertemuan. Nah, apa saja yang dapat kalian pelajari hari ini? Hari ini kami belajar kubus balok, bagian-bagian, dan sifat-sifatnya, dan juga luas permukaan dan volume baloknya, Bu. Bagaimana perasaan kalian selama mengikuti pembelajaran? Apakah ada yang menarik atau membingungkan? Awalnya saya bingung bagaimana menghitung luas permukaan balok dan kubus. Tapi setelah diskusi saya jadi lebih paham. Yang ketujuh adalah authentic assessment. Ini merupakan proses akhir pembelajaran di mana siswa dinilai dan menilai secara objektif agar siswa bisa menunjukkan kompetensi yang telah disampaikan pada awal sesi. Bagus sekali. Karena di sini kalian sudah paham, Ibu akan memberikan tugas individu mengenai penerapan konsep kubus dan balok dalam kehidupan sehari-hari ya. Tolong dikerjakan dan dikumpulkan minggu depan. Hasil video dari model pembelajaran konteks dual teaching and learning. Sekian dari kelompok 7. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.